gue tidur di kasur gue yang nggak ada kakinya tuh, kasur cacat gitu. Kasur cacat. Gue tiduran. Kasur cacat itu. Ikan nggak ada kakinya. Cacat lah dia. Kasur disabilitas. Nggak boleh sekarang, boleh yang cacat. Iya, setan Lu udah Dubai pernah gimana? ketemu setan Dubai belum? Belum sih. Belum. Setan Pengen Dubai juga, pasti cuman berisik ya, datangnya bawa Ducati, bawa Ferrari. Wow. Apa tuh? Hantu. Di saat itu insting gue adalah ya udah nih, gue kan mesti melindungi si ponakan gue ini kan. Hebat, keren. Iya, nanti dimarahin sama om. Iya, nanti dimarahin sama om. Udah tuh ponakan gue girang lagi tuh kan abis itu gue yang takut. Terbang cuy, beneran. Bluk gitu jatuh. Terus kan gue cuma bisa, gue saking gak tahu lagi responnya, gue bilang halo. Halo. Bingung. Jadi gue sering banget kan balik malam ya, dan ada beberapa cerita juga yang lumayan apa ya, bikin merinding sih enggak, Bulu kuduk tapi berdiri. iya kayak ini apa ya gitu. Jadi ada beberapa kali gitu. Ini lucu nih. Waktu gue balik dari kantor kayak berapa bulan kemarin kali ya, atau beberapa minggu kemarin, gue nggak inget. Dasar penakut. Naik ini. Dasar penakut. Sak. Ntar dulu, dengerin dulu. Kalau lu di posisi gue gimana, ntar gue bakal nanya gitu soalnya. Jadi gue naik skuter, naik ke Transjakarta kan ya, naik bis gitu. Nah itu tuh jam 3 pagi gitu, kayak biasa nih jam 3 pagi. Bentar. Skuternya punya lu? Punya gue. Oh, lu beli skuter elektrik? Beli skuter. Jadi dari kantor gue ke halte Duren 3. Dari Duren 3 gue naik bis sampai Pulau Gadung gitulah ya, kira-kira ya, biar kebayang. Jadi dari sampai ke Duren 3 itu masih normal. Udah nih gue naik halte, terus haltenya tuh dari yang tangga gitu, lurus dulu, terus turun. Jadi ada kayak 2 kali tangga gitulah si haltenya, dan sempit, bukan halte yang bagus. Ini halte yang kayak 2 orang mepet gitu lebarnya. Udah nih, karena udah jam segitu, jadi bisnya itu tuh datang setiap setengah jam kalau nggak salah, seingat gue ya. Bisnya dikit lah kalau di atas jam 10 malam itu. Terus nunggu bis, tiba-tiba jadi itu kan haltenya kan bener-bener see-through. Lo bisa lihat yang kiri kanan jalan gitu kan, trotoarnya kan. Haltenya posisinya di tengah jalan. Itu lucunya dari nyampe halte aja udah mulai ada yang aneh. Si yang di ujung jalan itu gue memang merhatiin emang ada orang lagi duduk tuh, ada kayak tempat duduk gitu di trotoar sisi satu yang pas gue naik. Peronnya? Bukan, kayak semacam peron. Halte ya? cuy. Oh nggak ada ya kalau di halte? Udah nggak ada peron sih kebetulan. Kan sekarang udah pakai kartu itu kan. Terus udah nih, intinya di halte itu gue ngelihat ke trotoar jalan ada kursi gitu kan, memang ada Gojek lagi tidur gitulah. Terus udah nih gue meleng kan, gue ngeliatin nungguin bisnya juga apa segala macam. Terus gue nengok situ lagi, ada 2 orang masih santai. Oh ini kali ya, yang satu lagi tidur, yang satu lagi duduk gitu, duduk biasa aja gitu kan, kursi buat 2 orang lah, kursi taman gitu, bayangkan. Terus yang si bukan Gojek ini kan kayak bapak-bapak gitu. Terus udah nih, gue meleng lagi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke belakang gitu. Terus pas gue nengok lagi, nggak ada. Oh, ya udah cabut kali ya gitu ya. Ya udah santai gitu, masih nungguin bis. Terus ini lucu nih, pas di halte, bisnya udah kelihatan. Oh, itu bis gue tuh. Bis gue udah berdiriin skuter ditaruh di bawah gitu kan, dilipat kan skuternya. Terus si bapak-bapak yang tadinya di trotoar itu ada di ujung halte situ. Tiba-tiba. Mantap sih. Untung pas bisa nyampe gitu kan. Pas bisa nyampe si bapak-bapak itu di ujung situ. Terus gue gitu, anjing gak beres nih. Udah gue masuk kan. Jadi setiap kalau lo naik Transjakarta di atas jam 10, pasti ada si mas-mas yang yang ngalangin kaki biar pintunya tetap kebuka gitu kalau orang masuk gitu kira-kira. Apa sih keneknya? Pasti ada keneknya tuh kalau malam-malam. Terus gue naik, udah duduk, sisa ada 2 orang lagi. Gue inget tuh, 2 orang lagi udah duduk ya sebelum gue.
Sorry. Tadi Hah? kakek itu yang udah di ujung itu dia posisinya ngapain? Berdiri aja. Berdiri aja. Diem. Dengan baju yang sama, dengan pokoknya outfitnya sama semuanya. Tapi dia nggak ngelewatin gua gitu, soalnya tangganya sebelah kanan. Dan itu tuh kayak gangnya cuman 2 orang gitu, buat 2 orang lebarnya. Jadi mau nggak mau dia mesti ngelewatin gua kalau emang dia naik Kalau ke dari situ ya. belakang nggak bisa. Nggak bisa. Cuman satu pintu. Nggak bisa. Satu sebelah doang kan? Betul. Jadi Pintunya. udah tuh. Oke. Gue Terus? naik bis kan. Itu apaan ya tadi ya? Tadi gue udah mikir gitu tuh di bis. Udah yang penumpang yang satu turun di Kuningan, penumpang yang satunya turun di pokoknya deket-deket situlah. Nggak ada Sendiri yang dong lu. nggak ada yang transit kayak gue. Itu kan transit tuh. Jadi gue transit sekali baru nyambung yang ke Pulau Gadung kan. Nah pas yang penumpang yang sisa satu itu turun, gue ngajak ngobrol si keneknya. Mas, ini emang lama ya maksudnya datangnya? Iya mas, jadi kalau di atas jam 10 itu kita tuh setengah jam sekali jadwalnya. Oh gitu. Oh kenapa mas? Si masnya nanya, kan lucu ya. Enggak, tadi saya aneh aja. Saya kira saya ngelihat yang aneh-aneh. Oh bapak-bapak yang tadi ya, anjing. Gitu tuh udah males tuh gue tuh. Oke. Iya itu Tahu emang juga gitu. dia. Kalau di situ. Oh gitu. Terus udah bapak tuh. itu emang di situ. Iya, jadi si mas-masnya itu sering ngeliat. Intinya diceritain tuh si bapak-bapak itu tuh nggak pernah naik. Jadi emang di situ aja gitu. Emang penunggu situ lah ya. Ya gue gak ngerti lah ya. Terus udah tuh, oh gitu mas. Iya, jadi kalau di atas jam 12 tuh mas biasanya tuh sampai nanti azan subuh katanya. Oh gitu, mantap sih. Itu kalau cewek sendirian sih udah nangis sih mas. Gue bilang gitu kan. Oh iya, ada kok. Ada cewek berdua, bertiga gitu, gue lupa, naik. Dia juga ngomong ada gitu si bapak-bapak itu. Tapi pas si cewek itu naik, si bapaknya ikut naik. Ikut naik. Oh ini kata si ceweknya. Kata si mas ya. Oke. Iya si Kata si mas ya. Oh. Terus tapi pas udah jalan kan si masnya kan ngeliatin tuh. Iya. Jadi kan lo mesti nunggu tutup pintu dulu baru lo bisa pindah gitu kan. Maksudnya kan pindah, lo mau lihat kemana kan. Pas dia si bapaknya naik tuh diliatin sama si mas ya. Soalnya yang kalau bis malam tuh pintunya cuma satu gitu yang di tengah, bukan yang 2 gitu depan belakang. Diliatin sama si masnya. Terus pas udah masuk si mas keneknya tuh ngelihat ke belakang. Soalnya kan dia jalan ke belakang kan. Si cewek-cewek ini tuh jalan ke depan. Berarti si bapak-bapak itu ngelewatin si kenek ini? Ngelewatin. Ngelintas gitu? Ngelintas. Serem banget kayak orang biasa aja. Kayak orang biasa. Kayak orang biasa bang. Terus pas si mas keneknya nengok ke arah belakang. Si cewek ini posisinya di depan mobil ya. Kan beda tuh yang cewek sama yang umum kan. Ada partisi dia. Terus pas nengok ke belakang gak ada. Mantap gak? Mantap sih bapak-bapak itu. Terus itu baru kejadian sih berapa? Kenek itu masuk ke tempat cewek. Enggak. Tahu nggak bapak itu siapa sebenarnya? Bapak itu adalah Soeharto. Salah cuy. Bukan. Itu dark banget anjing. Adik sepupunya David Copperfield. Nah, jangan-jangan dia lagi exhibition. Exhibition. Iya, Copperfield cuy. Kan Indonesia. Iya. Copperfield. Tapi itu buat gue lumayan serem sih. Meskipun serem. Abis dari situ kan ada satu transit kan gue kan. Ada satu transit di Duku Atas. Sekarang namanya haltenya Galunggung nama haltenya. Bukan Duku Atas lagi. Galunggung. Jadi di Galunggung itu ya udah tuh gue ngobrol kan sama si orang Transjakarta yang masih kerja gitu kan. Yang masih jagain lah. Ngobrol. Oh iya mas, sering ada cerita kok kalau di Pejaten, kalau di itu Duren 3 kayak gitu. Katanya sih yang dari itu kan ada beberapa rumah sakit tuh dekat situ tuh. Katanya dari situ. Ya tapi ya bodo amat lah. Maksud gue selama nggak ngeganggu mah nggak apa-apa ya maksudnya. Ya tapi tetap aja kan kayak nah gue kan nggak ngapa-ngapain. Gue kan nggak berdosa apa-apa habis sama ngapain dia gitu. Tuh man sebelum kesana. Kerja bangsat. Habis lupa cabut dia. Habis lupa cabut sih. Bede, makanya man. Jangan lupa cabut USB kan. Cabut. Mas, 2024 masih ngomongin USB ya.
USB emang Type C. Iya, terus Tipe C ya, abis itu tipe C. Habis itu kan yang di Galunggung kan emang karena bisnya lama jadi rame. Jadi yang kayak ngetem gitulah karena setiap setengah jam sekali kan. Udah nih nyampe normal tuh sampai Pulau Gadung masih rame. Dari Pulau Gadung ke rumah gua kan masih lumayan ya. Naik skuter pula kan. Nggak Maksudnya terlalu jauh lah. ya cobain aja naik skuter anjing. Kalau Soalnya kan enggak, dia nggak ngikut man. itu tetap aja kan Ternyata gue jadi boncengan, anjir. nengok. Oversensitif gitu jadinya. Jadi kayak paranoid gitu. Asli. Terus kan ini ya, gue ada satu lagi lucu nih. Jadi kan ponakan gue lagi di sini yang kecil nih, yang dari Bandung lagi di sini kan. Jadi tiap gue pulang tuh pasti yang Bukan yang heboh lu gitu. eksploitasi kan? Bukan. Ini adeknya. Adanya Nanti dia kalau gedean eksploitasi. dikit gue eksploitasi lah. Nah, Iya terus. biarin jadi kan, sampai situ aja ya. Informasinya biar mantap. Sampai situ aja eksploitasi. Udah, lanjut. Iya kan, jadi kan setiap gue pulang tuh ponakan gue pasti bangun gitu karena baru 4 tahun 3 tahun pasti Buset, bangun masih 4 tahun yang masih langsung heboh gitu Oke. kan. Langsung heboh teriak-teriak lah segala macam. Terus ada satu malam dia bilang, oh takut apa gitu, udah hantu. Serem. Wah di mana hantunya? Di situ di depan pintu. Gue yang kayak oke, depan pintu. Oke. Takut gitu kan, takut. Anda Gua pikir tahu dengan nih. Anda bertanya-tanya ke saya, minta tolong, saya akan kuat. Tidak dong. Iya, tapi kan maksud gue kan di saat itu insting gue adalah ya udah nih gue kan mesti melindungi si ponakan gue ini kan. Hebat, keren. Jadi gue buka pintu, Spider-Man. bilang hantunya takut sama om. Bagus, gituin. bagus. Terus gue gituin kan, iya nanti dimarahin sama om. Iya nanti dimarahin sama om. Udah tuh ponakan gue girang lagi tuh kan abis itu gue yang takut. Make sense. Itu beneran anjing, baru berapa hari kali. Soalnya kayak ponakan gue tuh hari itu tuh gak mau tidur di kamar gitu. Udah yang gak mau ada hantu gitu-gitu mulu kan. Terus tapi abis itu mau tidur lagi. Karena kita stimulan. Placebo effect. Apalagi ya yang paling serem kayaknya itu deh belakangan ini ya. Gue tuh mau cerita tentang hantu gitu, tapi kalian udah pernah denger semua. Ya, kan gelapin yang sih, nonton Giri. belum dengar. Matiin lampu apa? Oh gelap banget cuy. Kalau gue lampu apa? nggak bisa gue gue nggak kayak. mau gue. Satu nggak bisa, satu nggak mau. Nggak mau. Kata-katanya Kalau gua beda mati ya. lampu gelap banget. Oh iya gelap banget, udah nggak usah. Gue Muka gua aja males jalan sih sebenernya. Udah nggak usah Kiri. Nanti kalau kan lu nggak lihat, yang lihat kami. Ya, Iya kalau sih. gue sih nggak apa-apa. Tiba-tiba ada juga. Selalu Ya, gua. ini Pertanyaan gue orangnya kalau masih setan Dubai mencari-cari. gimana ya? Iya, Lu setan udah Dubai pernah gimana? ketemu setan Dubai belum? Belum sih. Belum. Setan Pengen Dubai juga, pasti cuman berisik ya, datangnya bawa Ducati, bawa Ferrari. Kalau itu lebih Suka ngeri dari kalah. setan cuy. Suka kalah. Wow. Apa tuh? Hantu. Itu biasa. Jujur. Gue bukan pengen sih, cuman ya kalau ada kesempatan ngelihat pengen tahu sih di sini tuh kayak gimana sih bentuknya gitu. Karena ya di Indo juga kan nggak terlalu banyak juga ya yang jelas bisa gue lihat gitu. Kebanyakan samar lah atau burem gitu kan. Jadi atau itu beneran atau halusinasi juga sejujurnya sampai sekarang gue nggak tahu. Nah itu tuh. Cuman di sini gue penasaran memang. Apakah bentuknya sama kayak yang ada di Indo kayak pocong, tuyul, atau ya gitu ya pakai gamis putih gitu. Nah, terlalu. Gue potong sampai situ ya. Pertama, kita bahas tuyul dulu. Kalau ada anak kecil botak pakai kolor di Dubai, ganteng cuy. Orang nggak takut kayak, ih lucu gemes kayak gitu cuy. Gue yakin. Kalau tuyul di Indo kan matanya hitam gitu cuy. Iya, kalau di Dubai kan mancung-mancung. Kayak terus anak siapa dikelipikin ininya. Kalau di Indo kan dia ngambilin duit kan, katanya. Kalau di situ ngasih duit aja. Ngasih duit ya. Gue piara kali ya satu ya. Iya. Lu mau berapa? 1.000 tiap hari ya 1.000. Cakep.
Kalau Nah, itu tuh. pocong. Oh Iya iya, di sini kalau kan pocong juga ya, dipocong Kalau juga pocong di kalau Dubai meninggal. itu pasti pasti dipocongin. Iya. kafannya minimal Gucci lah. Kafannya cuy bling-bling cuy. Jangan-jangan Hati-hati. udah Agak mau kejauhan. Hati-hati. kena-kena. Iya, Udah mau agak kena-kena. difokusin lagi ya. Gue Agak tahu Kita kalau difokusin lagi. Gucci sih kerucutkan kayaknya aja. nggak mungkin pasang iklan di sini, gue yakin. Bukan market dia. Jangan Gucci, jangan Gucci, negatif LV. thinking Anda. Nggak, Gucci LV kita masih punya spot ya kalau Iya, kalian iya. mau ada Iya, di Gucci bagus gak? channel kita. Makanya kita boleh. pasti mengangkat Gucci. Victoria's Secret. Iya itu boleh tuh kalau misalkan ada Iya kan? ini. Kita nggak video call sih kalau misalkan Victoria's Secret mau pasang iklan di sini, kita nggak video call kok. Nggak apa-apa, kita Maunya offline. samperin aja, mau syuting di mana ayo. Langsung mau kemanapun. Gas. Yap. Pakai bahasa Inggris seenggaknya, kalau lu ngomong kayak gitu setan. Susah juga. Iya, kagak ngerti Mereka juga. kagak ngerti juga. Gitu ya. Bahasa Victoria Inggris. please. Please come Indonesia. Oke, lanjut. Lanjut. Gua kali ya. Pocong kafan Gucci. Nggak, Gua udah skip lah itu. mau share cerita seram. Sebenarnya saya itu adalah orang paling penakut di bumi kayaknya. Gak ada lawan. Tapi sejujurnya Yan, cerita lu bakal paling serem sih. Benar. Pasti lu yang paling serem. Gue gak ngerti justru kenapa orang yang paling takut dia yang punya pengalaman paling menyeramkan. Agak bingung sih gue. Takut cuy. Karena takut. Bukan gitu cuy, maksud gue kalau yang nyari kenapa malahan gak nemu? Enggak, gitu. sorry. Gue patahin dulu, gue baru inget. Yang kecoa itu bukan setan. Oh bukan ya? Bukan. Oh. Jadi tolong. Tapi pisahkan kastanya tolong. Kok Tolong efeknya sama? kastanya. Serem, takut, kabur, sama aja. Betul. Tapi ya itu, kalau gua tuh memang dari zaman dulu ya mungkin sering banget kena sama hal-hal yang menyeramkan mungkin ya. Gua sampai di tahap sampai sekarang nih gue dewasa sekarang nih udah enggak dewasa nih. Udah tua anjir jatuhnya, bukan dewasa lagi, udah tua. Akhirnya ada Gue yang di tahap sadar. dimana gue mengklasifikasikan cerita ini adalah cerita gue mungkin imajinatif. Gue ngerasa mungkin daya imajinasi gue tinggi sehingga gue ngerasain itu sama hal-hal yang gak bisa gue pahami. Mungkin kita ceritanya karena kita mau cari yang pengalaman paling serem, mungkin yang sampai sekarang gue gak pahami kali ya. Tapi yang gue gak pahami itu ada beberapa klasifikasinya nih. Ada gue melihat secara gamblang, gue udah dewasa, gue ngelihat dan gue takut. Sama ada hal-hal yang di luar nalar. Mungkin dari yang ini dulu, di luar nalar gue ya. Jadi waktu zaman gue kuliah nih, ceritanya. Rumah gue tuh 2 lantai. Dan di luarnya itu ada nih. Ya rumah di mana-mana ada juga 2 lantai banyak. Ya jelasin dulu isinya ada apaan aja. Ada meja biliar. Iya ada. Cuman itu 2 lantai. Nah, gua tuh di rumah gua tuh di depannya ada 2 pintu. Ada satu lagi emang khusus tadinya bokap bikin buat kantor. Tapi karena waktu itu bokap kerjanya di Papua, jadi kantor itu kosong dan emang gak ditempatin kan. Terus gua tuh mau pindahin kamar gua dari lantai 2, gua mau pindahin ke kantor itu. Karena di pikiran gua mau entrepreneur gitu cuy, sama teman-teman bikin agensi kecil kayak tai gitu. Asik. Lumayan kan tempatnya besar, ada WC dalam gitu kan. Tadinya kayak gitu gue pikir. Nah memang statusnya kantor ini tuh seram sih. Banyak cerita dulu ada supirnya bokap bilang ada cewek yang sering nangis di dalam kamar mandi. Katanya gitu. Mungkin, tapi pintu geser kok. Seingat gue nggak susah-susah banget lah. Kalau kunci ya tetap aja nggak bisa dibuka kan. Oh iya benar. Tapi nggak ada kuncinya. Keinjek Sri Mulat. Kepleset. Mungkin. Nah, gue tuh berpikir kalau gue pindahnya malam-malam, kayaknya gue mati deh. Jadi gue harus pindahnya siang-siang, biar gue nggak takut. Disclaimer, gue tuh orangnya penakut banget lah gitu. Orangnya benar-benar penakut banget lah. Terus, jadi gue pindahnya siang-siang kan. Gue pindahin barang, satu kasur gitu kan. Terus meja, bla bla bla. Sampai
sore tuh. Gue udah nyapu, udah bersihin semuanya, udah gue set up lah semuanya. Sore-sore tuh. Terus udah beres pindah tuh kan capek ya. Gue tidur di kasur gue yang nggak ada kakinya tuh. Maksudnya kasur kayak kosan aja. Kasur doang cacat gitu. Kasur cacat, kasur Juventus. Kasur cacat. Terus gue tiduran. Kasur cacat itu. Ikan nggak ada kakinya. Cacat lah. Kasur disabilitas. Nggak boleh sekarang, boleh ngecacat. Terus Cukup. gue kan lagi tidur. Terus posisinya tuh karena udah mau minum kopi dulu sobat. Posisinya tuh kan udah mulai mau maghrib. Jadi gue harus nyalain lampu. Tapi gue belum nyalain lampu. Tapi gue tiduran aja gitu kan, ngeliatin ke arah pintu. Jadi gue tuh kayak ngeliatin lurus aja gitu sambil tiduran. Terus dari sebelah kanan di meja itu ada botol, ini nanti placement lagi. Botol inilah botol minuman ringan. Gue tahu lagi ceritainnya. Horor sih ini banget, ini asli. Lu pasti lu cuma lupa man. Buat ceritanya sumpah. Kemungkinannya betul. Minuman itu tuh setengah isi gitu cuy. Udah masih setengah isi. Terus serem. Gue lihat si botolnya itu terbang cuy. Terbangnya tuh kalau kena angin kan mungkin jatuh. Terus dia mungkin ngegelinding jatuh ke bawah gitu ya. Nah kalau ini tuh dia terbang kayak ditepok, tapi nggak tepok keras, dia tuh kayak melayang gitu, terus jatuh ke lantai ke pojok kiri, jadi ke tembok, dari ujung tembok ke ujung tembok gitu jauhnya tuh, kayaknya melayang kayak sekitar 3 meteran lah, mungkin ada 3 meteran dia terbang. Gue tuh ngeliat kayak dari... Lo kantor lo aja 3 meter dari tembok ke tembok, berarti rumah lo berapa meter? Kosan itu 3 meter, 3 meter, standar anjir. Tapi itu emang panjang sih, panjangnya dia 10 meter. terus terbang cuy, beneran. Bluk gitu jatuh. Terus kan gue cuma bisa, gue saking gak tahu lagi responnya, gue bilang halo. Halo aja, bingung. Betul sih, memang semuanya tuh dimulai dari hai atau halo gitu kan. Bener sih. Terus tapi itu kalau sama cewek atau ini apaan? Nah itu gue bangun dan gue pegang cuy botolnya. Memang itu terbang. Gue bingung deh gimana caranya itu. Bisa, gue sampai sekarang gak bisa masuk akal. Lo bangun, lo pegang botol yang udah jatuh kan? Bukan pas di atas gitu kan? Bukan, gue gak sekeren itu. Kalau masih terbang mah gue masih lari ya. Itu kayak kecoa lagi terbang aja kayak gimana. Mau lo pegang. Kayak gitu. Gue inget banget tuh. Nah itu sampai sekarang gak bisa gue masuk akal gue sih. Betul. Tadi lo kegoyang background gak? Iya. Oh kegoyang udah. dari Siapa tahu kasur, kan pindah ke Cilegon kan kita enggak. By the way ketika gue pindah Cilegon kan Hogwarts ya. kota dukun ya. Tapi enggak ada apa-apa sih gue, enggak ada cerita apa-apa. Enggak ada. Oke. Nah, ini dia kita mulai ke cerita yang menurut gue paling serem. Yakin lu Yan? Di balik kain hitam itu ada apa sekarang? Ada kasur gua, ada bantal guling. Di atas kasur itu lu yakin gak ada apa-apa sekarang? Coba jangan nakut-nakutin lah, gue mau tidur hari ini anjir. Iya nanti tuh pas lu tidur itu ya, dari bawah kasur. Jangan. Dari bawah kasur coba. Siapa sih yang milihin ini tema-tema busuk ini? Kasurnya ada ininya gak? Ada kakinya gak? Ada kan? Oh, ada kasur kolongnya. Normal. Kasur normal. Bukan coba. kasur cacat lagi. Bukannya kasur normal. Iya, bener karena normal dia punya kolong. Coba lu perhatiin kolongnya sebelum tidur. Nggak usah, barangkali. Hacim. Nah, ya gue cuman mewanti-wanti aja. Cuy, nanti dia nggak bisa tidur, nanti dia mimpi buruk, udah kasihan. Ini aja gue pasti ke bawah anjir, seremnya. Nah, ngobrolin kayak gini sama orang ini tuh sama kayak lo apa? Seru cuy. Apa? Gue demen yang gini-gini. Ngejelin anak kecil lama-lama gitu loh, kebong ngigo. Tadi aja yang pas gue matiin lampu ya kan, kan gue ada balik ke sini dulu kan. Gue berharap tuh tiba-tiba ada tuh, gitu. Gak ada aja. Kalau ada kita udah selesai podcastnya ya. Gue mau tidur. Betul. Gue sih nggak bisa tidur ya, harusnya. Nggak bisa, tetap aja geser. Bingung. Nah ini cerita yang menurut gue paling serem lah ya. Dari sekian cerita yang paling serem yang pernah gue rasain gitu, yang pernah gue alamin, ini menurut gue paling serem sih. Nah
ceritanya itu jadi waktu gue kuliah lagi bangke kan, gue kayaknya semester 5 semester 6 nih gitu, kayak udah semester akhir lah. Jadi nyokap bokap nih udah nggak tidur di rumah, jadi udah semuanya udah di luar kota. Nah gue tuh tinggalnya sendiri di rumah. Nah enggak, sorry udah ngekos gue. Gue ngekos dan rumah itu kosong. Rumah itu tuh kosong. Nah, Ini yang lu di Cigadung kalau nggak salah. Iya, gue di Cigadung itu ya. Terus habis itu suatu hari tuh si nyokap sama bokap tuh mau pulang ke rumah gue. Terus nyuruh gue buat, "Yan, nanti kamu pulang ya karena mama papa pulang," gitu kan. Oke, karena gue anak yang baik ya, gue datangnya malam-malam, males. Jadi gue kayak berangkatnya kayak jam 10-an gitu, gue baru berangkat dari kosan. Terus pulang ke rumah tuh kondisinya nyokap bokap udah tidur. Terus jadi gue ketokin pintunya pun gak ada yang nyaut. Gue bingung lah, aduh gue ngapain ya di rumah sendirian. Dan kondisinya tuh rumah itu emang udah gak keurus lah ya. Rumah itu lumayan besar lah. Nah, besar banget lah. Lumayan. Bukan lumayan sih, emang gede sih rumah lu. Gede. Terus pas lo naik ke kamar ada Devin lagi handukan gitu. Itu horror sih ya. Si bangke itu. Tiba-tiba ada Devin. Iya, tai banget. Terus lu nggak perlu ngelihat hantu kalau kayak gitu. Kalau ada Devin pakai handuk, lu nggak perlu ngelihat hantu, udah horror hidup lu seminggu aja. Udah cukup merusak hidup gua anjir. Sorry Vin. Ya Devin itu sejenis makhluk tumbuh-tumbuhan juga. Hampir kayak Patrick. Iya. Anyway, jadi gua akhirnya memutuskan buat tidur ya kan. Gua tidur di kamar gue yang udah lama gak gua tidurin tuh tempatnya. Terus gua tuh resah. Habis itu karena lapar cuy, ya anak kosan lah. Kapan sih makan juga kan jarang. Habis itu gue mau bikin Indomie. Nah kondisinya Indomie kalau mau place di sini ya kita siap loh, mantap loh. Kita di bawah pernah ngekos kok semuanya. Ini yang satu lagi ngekos juga, iya kan? Iya. Indomie ditunggu. Udah tua masih selera ngekos. Anjing, udah tua masih tinggal di rumah orang tua. Maaf. Terus anyway, abis itu mau bikin Indomie. Jadi kondisinya ya dapur gue tuh semi outdoor lah ya. Jadi ada gila. Ada pantainya cuy. Gila. Agak ini ada. Beach house gitu kan. Belakang sawah cuy. Ya air juga sih, tapi sawah. Tapi itu kondisinya belakang udah kompleks sih. Udah kompleks. Yeah. Tuh, Indomie, denger gak? Kitchennya semi outdoor loh. Bisa loh kita bikinin video-video semi outdoor gitu. Udah gak ada rumahnya juga, gue udah gak ada. Video masak-masak. Nah, gue abis itu bikin Indomie lah, ngerebus Indomie di malam-malam. Jadi si dapurnya itu sebelah kanannya ada teras dan ada buat air tuh. Galon. Toren. Ada toren air, ada di kanannya ada tangga melingkar yang untuk ke gila. Tangga melingkar buat ke tempat. Lu pernah denger gak sih? Kalau di rumah itu ada tangga yang udah gak nyiku lagi. Itu rumah orang kaya cuy. Tangganya ngelingkar. Kayak apa anjir? Enggak. Mantap itu sih, buat ke pembantu. Iya. Buat pembantu denger gak? Yang besi gitu kan. Iya. Mantap. Iya. Tangga besi anjir. Tadi gue udah gak mau nge-mention itu padahal. Biar orang berimajinasi. Anjing nih rumahnya kayak yang lu buka pintu kastil Romawi gitu ya. Iya. Enggak. Nah, gue kan lagi masak nih. Kalau posisinya gue masak tuh, kanan gue yang outdoornya, sebelah kiri gue tembok lah gitu ya. Terus gue lagi masak, lagi ngerebus, gue denger suara kayak cit, kayak suara anak ayam. Nah, suaranya kecil banget. Terus anak ayamnya yang anak ayam pangrok yang di SD itu, yang warna-warni atau? Kebetulan suaranya sama ya. mau anak ayam dimanapun dia oktavnya segitu aja. Kalau yang di Kopo beda emang ya. Mungkin ya kalau Kopo bener sih, mungkin beda. Beda. Ciat gitu dia anak ayam. Di Kopo kan lebih. Terus cit gitu. Lama cuy, adalah kayaknya 5 detikan lah, adalah. Gue dengar suara itu, terus gue tuh sampai mikir, gue pernah tahu nih kalau misalkan gue denger ini tuh apa gitu. Gue masih ada sempat kayak gitu. Dan itu tuh, ini biar detail ya, gue ngerasa tuh di bagian kanan gue tuh berat. Di bagian pusing gitu loh. Enggak, kayak berat, kayak intens. Kayak intens. Terus
oke gitu kan. Berarti setelah saya masak, saya pindahkan makanan saya ke mangkok, saya lihatnya ke kiri dong. Nggak bakal saya lihat ke kanan kan. Saya tidak mau melihat apa-apa. Terus ambil terus habis itu masuk ke dalam ruang tamu, mau makan. Nah, gue makan lah di sana kan. Makannya memang sambil resah-resah gitu, karena masih kepikiran. Gundah banget. Nah, sialnya gue lupa mengambil air putih. Harus balik lagi ke dapur, anjir. Gue baliklah ke dapur. Terus si tempat minumnya tuh dia untungnya di tembok sebelah kiri. Jadi gue sebenarnya bisa tidak melihat sama sekali tuh bisa gue. Gue ambil gelas, gue masukin dispenser kan, masukin air. Sialnya gue tuh muter ke kanan. Kayaknya kebiasaan aja. Ya, gue muter ke kanan, terus gue lihat lah ada sosok wanita, nggak tahu sih bukan wanita karena rockstar juga bisa gondrong sih. Pokoknya gondrong, putih, terus dia berdiri di kamar pembantu yang dimana depannya itu buat ngeringin jemuran baju. Nah, kondisinya memang si jemuran baju itu gelap, tapi si sosoknya tuh putih banget maksudnya. Jadi jelas lah kontras. Cina gitu. Kalau putih sih nggak Cina kuning cuy. Kayaknya lebih ke western ya kalau putih. Terus matanya itu sebelum lo ke rumah tuh lo ada WhatsApp siapa nggak untuk atau lo transfer siapa gitu, lo ingat ada itu? Transfer apa bangke? Nggak ada anjir, itu mah memang itu aja anjir. Itu mah di Bali ya, siapa tahu di kan, Bali. Terus gue lihat lah si sosok itu tuh matanya tuh gelap kayak ngisep gitu loh, kayak apa ya, si lu tatapannya tuh kayak ngisep cuy. Kayak ada bola matanya? Nggak ada. Jadi kayak blur, kayak blur gitu aja. Blur cuy. Sensor ya. KPI terus, sih. Canggih juga. KPI ya tolong yang kayak gitu-gitu tuh jangan disensor tuh. Nah, gue tuh ngelihat dia lama loh, maksudnya. Pornografinya di mata. Lumayan lama, karena gue panik mau ngapain. Gue punya pertanyaan. Gitu KPI itu. Kan tadi dia bilang, lu bilang kan hitam gitu kan, kayak ngisep. Itu namanya apa kalau lu ngelihatnya lama? Bukan eye contact dong, karena nggak ada matanya kan? Iya juga. Iya juga. Eye contact juga. Itu bener apa? Sih. Nggak tahu gue. Itu juga bukan mata ya. Itu apa namanya? Terus. Iya. Black hole contact. Dia berarti bawa tongkat gitu. Bawa tongkat. Dia nggak pakai kacamata kayak gitu. Tapi gue jelas tahu dia bisa lihat gue. Gue jelas tahu itu. Oh, dia senyum? Enggak cuy. Jadi pas lagi ya kan respon orang kalau ngelihat hantu kan pasti gembira lah ya, seneng lah ya, seru lah gitu. Kayak kabur kan pasti gitu. lari gitu. Pas gua lari gitu, mau lari, dia tuh nembus cuy, kayak ngezoom in, makhluk ini tuh kayak ngezoom in gitu ya. Gitu. Enggak, tapi smooth maju gitu. Dan dia kayak si tubuhnya tuh nabrak kan, kalau namanya tangga gitu kan ada tiangnya kan, ditabrak gitu aja sama dia. Tembus gitu. Tembus ke arah lo gitu. Ke arah gua cuy. Jadi lo kena tembusannya? Enggak, gua lari. Nggak tahu gua kalau nggak tahu kalau kena tuh gua enggak sih, gua pokoknya lari. Barusan lampu gua ngedip anjir. Lo ngeliat gak sih? Enggak. Makanya bayar listrik. Asli. Ini gue pakai headset dua-dua, jadi gue nggak terlalu denger jelas. Cuman kayak ada suara ceklek terus sepersekian detik. Ini bukan. Sumpah. Ini bukan. Sumpah nggak ada. Ini bukan. Dengan serem. Dari sini bukan dari video. Asli. Dengan serem takut. Terus. Gue masih pengen mengatur logika cerita lu ya. Kalau si sosok ini ke lu, berarti lu pernah ciuman sama setan loh? Kan gue nggak tahu dia kena atau pun dia mau cium gue, dia cium rambut gue karena gue samping. Cium rambut nggak kena. Itu kenapa tidak. Anggun bilang jadi ambasador sampo lain? Itu alasannya. Terus tiba-tiba gue ngerasa panas di sini. Ceng. Bayar listrik. Gue selesain cerita gue. Jadi gue kabur. Terbang gitu, dia terbang. Ya dia terbang pakai tongkat?
Kan Enggak, kata kalau lu tadi terbang nggak itu pakai kan, mata. ya dia makanya gue bilang dia bisa lihat gue, soalnya dia larinya tuh Oke. pas ke gue. Bukan Lari. lari ya, zoom in, apa nggak tahu apa, terbang juga kan harusnya kalau dia pakai kain ya, materialnya kain ya, harusnya ngelepek kan. Ini mah kagak, zoom aja, zoom kayak di zoom. Iya. Enggak, kalau kain diceburin ke semen jadinya keras kan. Oh Gue dia lihat di Instagram material DIY gitu. bagus juga dia DIY gitu ya. Pokoknya kayak gitu tuh. Dia pokoknya ke gua, terus gua kabur. Gua kabur, buka pintu, terus habis itu gua naik ke atas ke lantai 2 ke kamar gua pack lagi barang gua pulang cuy. Kan itu rumah. Jadi gua pulang ke kosan. Jadi Kan nyokap sama bokap nggak tahu kalau gua tuh pulang ke rumah. Oke. Cuman ada sisa mangkok Indomie, siapa ini yang makan? Masa tikus bisa bikin Indomie? Kayaknya enggak. Kenapa? Ayo Indomie sekali ini. lagi, mari beriklan di sini. Kita tunggu. Nah, jauh-jauh ini akhir-akhir inilah ya, gue akhirnya berpikir lagi, gue tuh pengen gambar dia gitu, pengen lihat. Keren ini. Siapa Cinta pertama. Siapa yang lukis itu? Ya kayak gue kan, jadi gue pakai ikatan putih gitu kan. Siapa itu namanya? Kiprana. Namanya ya? Nggak tahu, gue lupa. Siapa sih? Ada itu. Bukannya udah sih itu gaul ya? Siapa? Denny Darko. Siapa lah Denny Darko anjir? Dia pelukis loh, pelukis pasir gitu. Denny Darko mah bukannya magician. Denny Darko mah pesulap anjir. Pesulap ya? Pesulap. Oh gitu. Nih. Deddy Corbuzier. Semua. Gua gambarin. Sedap. Aduh, nanti kita masukin ya ke ini ya. Ke yang mana sih? Wah keren. Kita masukin ke yang putih itu, yang putih. Nah. Nanti gue masukin lah. Enggak, lo gambarnya sambil itu nggak ditutup matanya gitu nggak? Gitu. Kagak, gue pakai tapi feminim deh. Feminin ya. Kayaknya itu interpretasi gue aja. Kayaknya dia cewek gitu. Kayak gue nggak tahu tapi sebenarnya. Berarti kayak satu baju gitu ya sampai bawah ya. Onesies harusnya semacam sih. daster. Tapi kan gitu kan, kalaupun onesies harusnya di sini kan ada bolongan ya di leher ya. Onesies apaan sih? Onesies tuh maksudnya baju yang satu sampai bawah gitu. Kayak jubah gitu. Ya, gue taunya kayak gitu tuh daster sih. Simple itu sih. daster ya, bukan onesies ya. Iya, mohon maaf. Onesies apaan? Onesies itu satuan, jadi satu dari baju ke celana gitu, satu. Nggak tahu sih, gue pernah dengar, nggak tau gue juga. Mungkin. One Piece kali. One Piece. Tero, Yumewo. Anime. Ya gitu lah cerita gue. Serem sih. Itu serem. Mungkin kalau gue di posisi lo, gue serem sih ya. Tapi karena lo yang ceritain sih, jadinya lucu ya. Setelah ditelisik. Kalau gue mungkin ya, takut sih pastilah. Itu emang udah sifat kita ya. Tapi gue bakal nanya sih, lu siapa gitu? Mungkin ya. Atau gue berusaha. Lu siapa? Lebih serem lagi kalau dia jawab, saya ini dari agen asuransi nih mas. Ini lagi ada produk kita yang bagus nih mas, cocok banget nih untuk anak muda gitu. Yang sudah kalau dari agen asuransi sih nggak masalah ya, nggak serem, dia cuma nawarin produk. Yang serem tuh kalau tiba-tiba dari ini apa sih, yang tukang ngambilin barang tuh, kalau yang lu ngutang tuh apa sih namanya sebutannya? Debt collector tuh. Kalau debt collector, mas kita dari kayu manis pinjam, apa sih sebutannya biasanya? Pinjol. Dari pinjol ini ya, ini udah ada 300 juta nih tagihan. Nah, itu baru serem sih kalau itu. Itu lebih serem daripada orang-orang ketimuran sih. Itu lebih serem cuy. Lebih serem kalau yang gitu. Kalau nawarin asuransi doang ya tinggal ditolak kan. Tapi kalau berdirinya di situ serem anjir. Berdirinya di tangga tiba-tiba kan. Iya, pakai baju kayak gitu. Siapapun tiba-tiba yang berdiri di situ tuh serem. Mas, tar dulu mas. Tar dulu mas. Sambil makan aja, Gue tahu posisi itu. Kalau memang ada manusia pun yang bener lah gitu ngeprank lu bakal kaget sih kalau posisi di situ. Dan ini juga sih apa yang gua dapat ya. Kalau gua lagi takut banget, itu biasanya gua nggak lihat apa-apa. Tapi kalau keadaan itu yang tadi, makanya gue bilang gue bisa berpikir dulu tuh. Gue bisa dengar cheat. Oh ini kayaknya suara ini. Itu tuh gue nggak sampai yang takut banget cuy. Nggak sampai yang benar-benar apa ya. Dia benar-benar bikin gue nggak kepikiran kalau itu akan terjadi. Gimana ya?
Kalau Iya, misalkan jadi lu nggak takut banget lah gitu. kalau misalkan biasanya kan kalau gue lagi takut banget nih, gue suka lihat kiri kanan tapi nggak ada apa-apa gitu kan. Nah ini tuh bener-bener gue nggak ngeh. Ya udahlah Iya. gitu. Makanya gue lagi ngambil air, terus gue lagi lihat kanan aja gitu kan, langsung cet aja. Itu makanya seremnya di situ sih mungkin. Serem. Tapi kalau gue jadi lu ya nih, gue ngambil benda-benda berat gitu, gue pingsan, tolong, gitu aja. Ke diri sendiri ya. Ya lu kira gelas itu gimana, langsung Man? aja lah, ngapain sih lari-lari? Muncrat anjir. Gue orang lari ya. Gue lagi bawa gelas, ada airnya. Kemana-mana airnya. Daripada lari-lari, gitu aja. Guyur aja diri sendiri aja. Apa ya, yang kayak gitu-gitu di rumah dulu gue di Bandung banyak. Bola api gue pernah lihat depan rumah tuh pecah. Anjir. Iya, dia pernah cerita tuh. Di rumah gue kan nyokap gue kan suka jahit tuh, mesin jahit jalan sendiri, yang masih gitu tuh, yang masih pakai kaki zaman dulu. Pernah lagi ya? Banyak keran air. Kalau yang di rumah gue yang di Kopo tuh banyak kayak gituan. Tiba-tiba di belakang kamar gue ada kayak nggak tahu sinar jatuh gitu, pas gue lihat nggak ada. Anjir. Banyak cuy, kayak normal Kalau aja. gue justru nggak ada yang bisa diceritain, walaupun ini topik dari gue nggak ada yang kalau gue ceritain pasti, udah cuman gitu doang jadinya. Ada lu waktu itu pernah cerita yang rumah lu di Medan itu loh. Yang pas itu kecil. Bukan gua, Man. Itu nyokap gua. Itu nyokap lu ya? Iya, gua nggak pernah sama sekali. Gua nggak ada yang. Kalau nyokap makanya gua tuh zaman kuliah ya, zaman SMA tuh sampai setiap hari Sabtu, kan Sabtu Minggu libur gitu ya. Itu tuh benar-benar ke kampus USU, Universitas Sumatera Utara, buat nyari hantu, cuy. Terus lu dapet dan rata-rata bubar itu karena yang sama gua, bukan karena gua yang takut. Mereka cabut ya udah, masa gua sendirian gitu kan. Gitu. Oh, kalau mereka nyokap bilang itu gua tuyul apa segala. Kalau nyokap lihat. Nyokap gua pas kita recap dari zaman dia muda. Dia muda tuh di daerah Palasari gitu. Bandung ya. Jadi zaman dulu tuh di Palasari katanya ya, belum ada toko buku, belum ada apa-apa, masih kayak kosong-kosong gitulah, kayak hamparan kosong gitulah kira-kira pas zaman nyokap gue muda. Terus itu kayak langit sama bumi belum dipisahin tuh ya, masih hamparan dataran aja. Masih flat kira-kira gitulah ya, udahlah. Terus lucu nih. Jadi zaman dulu kan kayak lo mau nyuci piring apa segala macam kan mesti ngambil air dari sumur tuh. Pakai pompa dragon itu. Nah, ya. Nyokap gue tuh selalu cuci piring malam gitu, abis makan malam. Kalau opa gue ya pokoknya abis makan-makan mereka, nyokap gue nyuci piring. Opa lu manggilnya opa sih, Man? Iya kan kakek. Kenapa dipermasalahin yang itu? Panggil opa. Opa, oma kan nggak ada yang salah. Ya nggak umum aja. Lanjut. Ya terus udah tuh. Pas nyokap gue cuci piring katanya ada kayak pastur megang kepalanya sendiri gitu. Anjir. Itu kan udah ada film ya tuh. Mantap. Itu udah lama kan, memang ada itu kan. Ada. Urban legend emang. Iya. Tapi bukan daerah situ ya, Nek? Gua nggak tahu ya. Tapi itu yang nyokap gue lihat tuh. Terus kayak ada orang-orang pakai baju tentara, kepalanya nggak ada kayak gitu. Wah itu kalau gue lihat sih serem sih, anjing, serem banget. Tapi lu nggak pernah lihat? Nggak. Gue pernah dengernya di kemarin ini. Kalau nggak salah Malaka Project ya, dia cerita orang tuh ngelihat hantu gitu, serem-serem gitu, logis nggak sih sebenarnya pikiran yang seperti itu? Maksudnya? Saya itu tuh kayak gua tuh kayak ngerasa mungkin cerita-cerita kayak gitu tuh apakah bener gua ngeliat, apa itu imajinasi gua gitu, sampai sekarang ya masih berpikir sih apa pas yang terakhir itu deh, yang lu lari ya kan, lu naik ke atas ya, pas lu turun lu ada ngecek lagi nggak ke arah dapur? Enggak lah, langsung pulang gua, nggak ada. Berarti lu naik ke atas, pas turun itu langsung ke pintu depan? Langsung pintu depan. Langsung pulang. Tapi apapun itu ya, maksudnya mau halusinasi atau bukan apa segala macam, ya respect aja lah ya. Toh kita juga nggak saling mengganggu. Ya kalau di kasus lu sih mengganggu ya. Iya, dia ngeganggu Sian itu kasusnya. Di kasus gua di rumah yang gua di Bandung juga ngeganggu sih memang. Tapi gua mau ngeganggu baliknya gimana? Nggak tahu caranya. Nggak bisa dibalas ya. Kalau misalkan ditampol orang kan bisa nampol balik.
Kalau ini kan, aku bunyiin air aku buka keran air Terus gue ngapain nutup? Ya karena memang biar tagihan gak gede, normal. Terus ngapain ngejailinnya? Bingung kan? Nah, Tapi itu itulah kali ya, ada lagi gak cerita-cerita dunia astral. Sebenarnya gue serem. banyak, cuman kayaknya kita part 2 aja deh kalau misalkan. sampai Iya nggak sih? part 2. Lihat Tetap, coba billingnya. Ini terlama loh kita ngobrol. Oh iya? Emang ya? Ini terlama. Makanya gue tadi, Iya, lihat ini billing kayaknya tuh. part Kan 2 udah aja deh. paket kita aja. Udah Susah ntar nguploadnya Oke. susah, gue ngedit boy. Ya oke. Itu makanya. Ya udahlah, Topik kita horor tuh selalu keren cuy. Iya, sudahilah. seru. Udah ngapain Iya, sih kita cerita-cerita horor. Bubar lah. Tidur tuh. Bubar. Takut. Bubar. Dadah, bubar.